Oke teman-teman semuanya, kali ini kami akan membahas tentang teori semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teorinya, kita harus mengetahui lebih dulu nih pengertian semiotika secara umum. Nah, semiotika merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang semula berkembang dalam bidang bahasa. Kemudian, dalam perkembangannya ikut merambahi bidang seni juga. Perkembangan semiotika kemudian membedakan dua jenis semiotika, yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi menekankan pada teori produksi, tanda yang salah satunya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima, kode, pesan, maupun saluran komunikasi, dan juga acuan. Selanjutnya, siapa sih tokoh-tokoh semiotika? Nah, di sini ada Charles Sanders Peirce, Ferdinand de Saussure, Louis Hemslave, Roland Barthes, Susan Wenger, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, dan lain-lainnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kami akan membahas tentang teori semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teorinya, kita harus mengetahui lebih dulu nih, siapa sih Charles Sanders sebenarnya? Ternyata beliau adalah seorang filsuf, ahli logika, ahli semiotika, ahli matematika, dan beliau merupakan salah satu ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat. Charles sendiri dididik sebagai seorang kimiawan dan bekerja sebagai ilmuwan selama 30 tahun. Tapi sebagian besar sumbangan pemikirannya berada di ranah logika, matematika, filsafat, dan semiotika. Dan penemuannya soal pragmatisme yang dihormati hingga kini. Selanjutnya adalah pengertian semiotika. Menurut Charles Sanders Peirce, semiotika didasarkan pada logika. Karena logika mempelajari bagaimana orang bernalar. Sedangkan penalaran, menurut Charles sendiri, dilakukan melalui tanda-tanda. Nah, tanda-tanda ini memungkinkan kita untuk berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta. Charles Sanders Peirce terkenal dengan konsep yaitu triadik atau yang biasa disebut dengan trikotomi. Menurut Charles sendiri, tanda terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada ground, objek, dan juga interpretan. Nah, seperti yang diperlihatkan pada gambar skema segitiga di sini, proses semiosis menghasilkan rangkaian hubungan yang tak terbatas. Maka, pada saatnya interpretan menjadi ground, kembali ke interpretan menjadi ground lagi. Dia tuh begitu terus sampai seterusnya, dia muter terus. Sebuah tanda atau ground adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam hal beberapa hal atau kapasitas. Sesuatu yang lain dinamakan interpretan atau yang biasa disebut dengan tafsiran. Nah, tafsiran di sini langsung mengacu kepada objek. Objeknya bisa berupa foto, benda, ataupun gambar. Dan di sini juga objeknya nanti akan berputar ke ground. Sebuah tanda atau ground memiliki relasi triadik langsung dengan interpretan dan objeknya. Nah, proses ini disebut dengan signifikasi. Nah, tampak sekali di sini bahwa semiotika merupakan semiosis atau proses karena mencakup 3 unsur yang bersamaan, yaitu tanda. Hal yang diwakilinya yaitu objek, dan interpretan
adalah kondisi yang terjadi pada pikiran seseorang. Jadi, ini adalah proses pemikiran seseorang ketika seseorang itu melihat suatu gambar. Misalnya nih, oh itu gambar ini. Nah, ini prosesnya seperti ini. Kemudian, ketiga unsur tersebut memiliki hubungan dengan tanda karena ada kemiripan. Lalu, ada juga kedekatan eksistensi terbentuk secara konvensional. Jadi, proses ini disebut dengan semiosis. Semiosis adalah suatu proses di mana suatu tanda berfungsi sebagai perwakilan dari apa yang ditandainya. Hal yang menjadi fokus dalam kajian semiotika adalah semiosis itu sendiri. Jadi, konsen kita dalam pembahasan ini yaitu proses yang memadukan entitas yang disebut sebagai representasi dari entitas yang diwakili tersebut yang disebut objek. Jadi mewakili dan terwakili. Misalkan groundnya di sini adalah X dan objeknya adalah Y. Jadi interpretannya X sama dengan Y gitu. Nah, semiosis ini juga bisa berantai. Misalkannya tuh gini. Saya lupa membawa kunci, maka saya tidak bisa masuk ke rumah. Karena saya tidak bisa masuk ke rumah, maka saya tidak bisa makan. Karena saya tidak bisa makan, maka saya kelaparan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah klasifikasi tanda. Nah, pada klasifikasi tanda sendiri terdapat ground, objek, dan juga interpretan. Nah, di ground sendiri dia memiliki beberapa jenis. Ada qualisign, sinsign, dan legisign. Apa itu qualisign? Yaitu kualitas yang ada pada tanda. Berarti kualitasnya. Contohnya nih, kata-kata kasar, keras, lemah lembut, merdu, dan lain-lain. Misalkan suara keras, bisa jadi menandakan orang itu sedang marah atau ada sesuatu yang diinginkannya. Nah, yang kedua di sini adalah sinsign. Sinsign yaitu eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda. Berarti lebih ke tampilannya. Nah, kalau misalkan yang pertama tadi qualisign, suara apa yang nggak bisa dilihat, kalau di sinsign ini lebih ke tampilan yang bisa dilihat visualnya. Misalkannya nih kata keruh pada air sungai keruh bisa menjadi tanda bahwa ada hujan di hulu sungai atau banjir. Bertanda kalau ada hujan atau tanggul air jebol atau ada sampah yang bertumpukan. Jadi, sinsign ini adalah sesuatu yang dianggap tanda atas dasar tampilan dan kenyataan. Contohnya, tanda akan selalu memiliki kendaraan yang berbentuk fakta eksistensial. Jadi, bisa dilihat. Kayak tadi tuh, keruh atau banjir. Kan ada penampakannya. Jadi bisa kita lihat sebab akibatnya apa. Intinya, setiap tanda akan menggunakan kendaraan, misalkan koneksi eksistensial dengan objeknya. Dan perlu diingat di sini bahwa semuanya masih ground. Dan ground masih berupa konsep ya, konsep di pikiran kita. Yang terakhir adalah legisign. Dan legisign adalah norma-norma yang dikandung dalam tanda. Misalkan rambu-rambu lalu lintas yang menandakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh manusia di jalanan. Nah, jadi ini tanda berisikan sesuatu yang berlaku umum, baik secara hukum dibuat atau tanpa sengaja terbentuk dengan sendirinya dari kebudayaan kita. Misalnya pakai peci putih dianggapnya orang alim. Berikutnya adalah objek. Nah, objek di sini terdiri dari ikon, indeks, dan juga simbol. Ikon di sini adalah hubungan antara penanda dan petandanya bersifat sama atau memiliki kemiripan.
Contohnya potret. Foto tuh ada kemiripan sama aslinya. Atau peta yang menunjukkan wilayah. Atau miniatur kereta misalnya. Itu kan mirip tuh. Jadi nggak harus bendanya langsung, bisa saja ikon. Berikutnya adalah indeks. Nah, indeks di sini menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat. Contohnya nih, ada asap sebagai tanda adanya api. Berikutnya simbol. Nah, simbol di sini menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petandanya. Hubungan alamiah antara penanda dan petandanya. Namun, hubungan ini berdasarkan konvensi atau perjanjian masyarakat. Bisa berupa peraturan perundang-undangan, sesuatu yang disepakati bersama oleh masyarakat umum. Contohnya, bendera negara Indonesia. Lambang bendera negara Indonesia kan merah putih. Nah, merah putih adalah lambang bendera negara Indonesia, gitu loh. Nah, yang terakhir adalah interpretan. Interpretan bisa dibangun dari rim. Nah, rim adalah tanda yang memungkinkan orang untuk menafsirkan berdasarkan pilihan. Contohnya, orang yang merah matanya dapat saja menandakan bahwa orang itu baru menangis. Bisa saja baru bangun tidur, bisa saja kelilipan sesuatu, atau mungkin sedang menderita penyakit mata. Kedua adalah disease sign. Disease sign adalah tanda yang sesuai dengan kenyataan. Contohnya, hati-hati, rawan kecelakaan. Jika pada suatu jalan sering terjadi kecelakaan, maka di tepi jalan dipasang rambu lalu lintas yang menyatakan bahwa di situ sering terjadi kecelakaan. Jadi tandanya itu emang nyata dan kenyataan itu ada. Argumen. Argumen adalah tanda yang langsung memberikan alasan tentang sesuatu, berisi penilaian atau alasan mengapa seseorang berkata begitu. Misalnya, tanda dilarang merokok di SPBU. Kenapa di SPBU dilarang merokok? Alasannya karena bisa menimbulkan ledakan di tempat tersebut. Api rokok bisa menyulut bensin. Jadi ada argumennya, ada alasannya mengapa orang dilarang merokok di SPBU. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kami akan memberi contoh konkret analisis semiotika menurut Charles Sanders Peirce pada iklan Sprite. Ini dia iklannya. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya, hidup gak seindah sosmed selebriti. Daripada ngada-ngada, mending pikir jernih bareng Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Nah, itu dia iklannya. Dan sekarang kita akan menganalisis tanda, objek, dan juga interpretan. Seperti pada objek gambar pertama, foto di sini, terlihat perempuan yang sedang berfoto di depan cermin yang telah diunggah di sosial media Instagram. Nah, kita bisa lihat nih, gestur tubuh perempuan yang menggambarkan dirinya sedang mengangkat dagu dan bergaya layaknya model photoshoot dengan menggunakan pakaian model jaket berbulu. Jika dilihat lagi dari segi gestur, kita bisa melihat dia tuh sombong atau angku. Kemudian, jika dilihat dari segi pakaian, dapat menimbulkan persepsi bahwa perempuan ini ingin terlihat elegan dan glamor di hadapan khalayak. Pada objek gambar kedua, di sini terlihat foto perempuan yang sedang bergaya di depan cermin yang telah diunggah di media sosial Instagram juga. Di sini gestur perempuan yang menggambarkan seakan-akan dirinya tuh sedang melakukan gerakan yang energik karena terlihat sangat bersemangat untuk tetap melakukan photoshoot. Nah, pakaian yang dikenakannya kalau kita lihat sangat simpel dan santai.
yang mana pakaian tersebut bisa kita kenakan dan bisa digunakan oleh siapa saja setiap harinya. Jika dilihat dari segi gestur, gerakan yang energik dapat ditandai dengan orang yang aktif dalam bergerak dan didukung dengan pakaian yang dikenakannya, yaitu pakaian yang terkesan sporty. Pada objek foto gambar ketiga, terlihat foto perempuan yang sedang berfoto di depan cermin yang telah diunggah di sosial media Instagram. Terlihat gestur perempuan yang menggambarkan dirinya tuh sedang mengangkat dagu, nah tanpa adanya senyum di wajahnya. Perempuan ini juga terlihat ingin memamerkan pakaian dan aksesoris yang sedang dikenakannya. Nah, kita lihat dari segi gestur, dia kayak sombong atau angku ada dalam diri perempuan ini. Nah, hal ini ditandai dengan caranya mengangkat dagu yang bertujuan untuk memamerkan aksesoris berupa kalung yang ada di lehernya. Nah, pakaian yang dikenakan pun terkesan layak wanita karir dan tetapi tetap mengikuti tren. Pakaian wanita karir dapat ditandai dengan kemeja yang berwarna putih dan rok hitam dengan ditunjang adanya aksesoris berupa kalung yang ada di lehernya tadi. Dilihat dari objek gambar 1, 2, dan 3, dapat diasumsikan bahwa perempuan dalam iklan ini ingin menunjukkan status sosialnya ke hadapan followers di media sosial Instagram. Bisa dilihat dari bermacam-macam model fashion yang dikenakannya, seolah-olah semua fashion sesuai terhadap dirinya dan turut menunjang status sosialnya di media sosial Instagram. Seperti yang kita lihat dari ketiga gambar di sini, yang menggambarkan seorang perempuan yang sedang mencoba banyak pakaian di kamar ganti. Nah, kemudian dia tuh mengunggahnya ke akun media sosial Instagram pribadinya. Nah, terlihat jelas bahwa perempuan ini ingin memamerkan pakaian yang dikenakannya kepada followersnya di akun Instagram pribadinya dengan tujuan mengikuti tren OOTD. Hal ini terlihat jelas dengan cara ketika dia menulis caption mix and match koleksi terbaruku dengan menggunakan hashtag OOTD. Nah, perempuan ini mengatakan bahwa pakaian tersebut adalah koleksi miliknya. Padahal pada gambar 4, seperti yang kita lihat, ada seseorang yang berkomentar, kok masih ada security tag-nya ya? Dan gambar 5, di sini dia menunjang menjelaskan bahwa security tag masih tertempel di rok perempuan tersebut. Nah, hal ini memberi kesan bahwa perempuan pada iklan ini hanya dia sedang mencoba pakaian di kamar ganti saja di sebuah toko pakaian dan mengakui bahwa pakaian yang dia kenakan adalah koleksi miliknya. Sehingga kita bisa berasumsi bahwa perempuan dalam iklan ini dia tuh cenderung memiliki sifat yang narsis. Sehingga dia telah masuk sebagai kriteria dan jenis orang yang narsis. Nah, jika kita lihat dengan caranya mengunggah foto-foto OOTD yang bertujuan untuk memamerkan sesuatu agar mendapatkan pujian dari followersnya. Simpulan manfaat mempelajari teori semiotika menurut Charles Sanders Peirce, kita memperoleh banyak hal baru. Sebagai pembelajar komunikasi, ternyata tanda juga dapat menjadi alat dalam berkomunikasi. Bahwa tanda memiliki makna yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai pembelajar komunikasi, mempelajari teori semiotika akan memantapkan keilmuan kita. Bahwasanya, tanda dalam berbagai implementasi secara praktis dapat diaplikasikan dalam berbagai hal di kehidupan manusia.